Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruang Tematik. Halo anak-anak hebat kelas 4. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan sedikit rangkuman dari materi di subtema 1, tema 9 yang bertema Kayanya Negeriku. Nah, seperti biasa, pada satu subtema terdapat 6 pembelajaran yang mencakup 5 mata pelajaran ya anak-anak. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada masing-masing modul, diantaranya yaitu PKN, yaitu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak-anak akan belajar tentang hak dan kewajiban. Bahasa Indonesia 3.3, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nanti anak-anak akan belajar untuk wawancara. Dan di IPA 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, mulai dari angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak akan bertemu sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sudah pernah belajar bukan? Nah, selanjutnya untuk IPS yaitu 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Anak-anak akan belajar peran tinggi, kira-kira pekerjaannya apa ya? Nah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir SBDP 3.2, yaitu mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Di sini kalian akan belajar bernyanyi lagu dengan tempo dan nada yang sesuai. Nah, untuk penjelasan setiap mata pelajarannya, yuk simak videonya berikut ini. Baik anak-anak, masih tidak dengan pengertian hak dan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya, misalkan anak-anak berangkat ke sekolah, anak-anak wajib menggunakan seragam. Dan jika di kelas, wajib mendengarkan ibu guru ketika menjelaskan suatu pembelajaran. Nah, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan hak, sesuatu yang harus kita terima atau sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Contohnya, ketika kita sudah belajar, maka hak yang dapat kita terima yaitu kita bisa memahami ilmu atau pengetahuan dari pelajaran yang kita pelajari. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima. Paham ya? Nah, sekarang apa sih peran manusia dalam menggunakan sumber energi? Nah, kewajiban berarti sesuatu yang harus kita lakukan dalam menggunakan sumber energi. Contohnya, kita harus menghemat energi dalam menggunakannya ya. Tidak perlu menggunakan secara berlebihan. Nah, anak-anak coba kita perhatikan. Contoh menghemat energi, misalkan di rumah ya. Di rumah anak-anak wajib ya mematikan lampu ketika sudah terbit matahari, kan sudah terang, jadi lampunya harus dimatikan. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu mematikan lampu ketika rumah sudah terang. Kemudian, jadi selama kita sudah bisa menjalankan kewajiban kita untuk menghemat energi, maka hak kita juga boleh mengelola atau mengubah energi menjadi sumber energi yang lain. Anak-anak, pada pembelajaran Bahasa Indonesia kita akan bertemu lagi dengan materi wawancara. Anak-anak sudah seperti biasanya, wawancara adalah suatu kegiatan untuk mencari informasi melalui sebuah pertanyaan. Jadi kita mencari narasumber untuk kita tanyai beberapa pertanyaan dan kita akan mendapatkan sumber informasi dari narasumber tersebut. Nah, silakan anak-anak perhatikan dan baca apa sih kegiatan yang harus dilakukan sebelum memulai wawancara. Anak-anak, ini adalah tata cara berwawancara ya.
Silakan perhatikan dan anak-anak bisa catat dan atau pause dulu untuk bisa memahaminya dengan baik. Kalian menyelesaikan kegiatan wawancara, tentu hal yang harus dilakukan yaitu menulis hasil wawancara. Berikut adalah cara Nah, anak-anak, ini kita akan kembali ke sumber energi. Siapa yang sudah pernah melihat bendungan seperti ini? Salah satu pemanfaatan air yaitu sebagai pembangkit listrik loh. Sudah pernah dengar bukan? Nah, anak-anak, sumber daya alam dibagi menjadi dua ya. Masih ingat tidak? Ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sebelah kiri ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi karena sumber daya alamnya tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya, ini disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi jumlahnya sangat berlimpah sehingga kita bisa kelola kembali. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, sinar matahari. Ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya sedikit dan pembuatannya pun juga sangat lama sehingga sangat terbatas ya anak-anak. Contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia ya, yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi yang ada di sekitar kita itu disebut lingkungan. Dan lingkungan itu dibagi menjadi dua. Ada lingkungan yang biotik dan abiotik. Jika biotik itu adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk yang tak hidup seperti batu, air, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Selanjutnya, kegiatan ekonomi masyarakat itu sangat bergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Contoh, masyarakat di daerah pantai pasti kegiatannya bergantung kepada sumber daya alam yang ada di daerah pantai. Contohnya orang yang bekerja sebagai nelayan atau pengrajin kerang. Kemudian dalam masyarakat yang di daerah laut, masyarakat di daerah sungai, masyarakat daerah dataran tinggi, dan masyarakat dataran rendah. Setiap daerah memiliki kegiatan atau pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Ini penjelasannya lebih lanjut. Silakan anak-anak bisa pause dulu untuk membacanya dan memahaminya dengan baik. Dan yang terakhir, kita akan bertemu pada mapel SBDP. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya anak-anak, kita akan belajar tentang nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Jadi dalam musik itu setiap nada itu memiliki tinggi nada atau talat tertentu anak-anak. Nada itu dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah tempo. Kalau tempo ini merupakan ukuran kecepatan musik dalam irama lagu atau cepat lambatnya lagu. Jadi anak-anak ingat-ingat ya, tempo itu adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Jadi kecepatan lagu juga bisa diukur loh dengan alat yang bernama metronom. Ini ya anak-anak. Keterangan tempo biasanya diletakkan. Anak-anak akan belajar lagu alam bebas. Nah, pada lagu alam bebas ini tempo yang digunakan adalah sedang sedikit cepat. Alunan musiknya ada mars gembira dengan menggunakan nada 4/4. Juga anak-anak akan belajar tentang lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Tempo yang digunakan yaitu sedang dengan 1/4 ketukan. Nah, berikut adalah rangkuman yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan silakan anak-anak klik link di bawah ini untuk format rangkuman yang dapat kalian save dan baca kembali berulang-ulang tanpa harus melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.